Bab 213. Wanita tidak berperasaan. Nona Suewu, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi istri Gerisu? Menjadi ibu dari Daniel? Charles Suheran, bukankah kamu sangat senang ketika bepergian ke Laut Utara bersamanya? Meskipun saya akan memecat anak saya dari perusahaan, kamu jangan pikir bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang masalah kalian berdua. Paman, aku juga ingin bertanya padamu, apa definisi dari kebahagiaan? Dia menundukkan kepalanya, hatinya sedih seperti diiris oleh pisau. Maksudmu kamu tidak bahagia? Charles Su mengerutkan kening. Jangan-jangan penyelidikan yang dilakukan oleh orang suruhannya memiliki perbedaan. Awalnya sangat bahagia, tetapi seiring dengan kemunculan Nona Fei, tanpa uang sepeser pun aku dibuang ke tempat yang asing. Apakah menurutmu aku harus bahagia? Suewu mengangkat kepalanya. Pada saat ini, matanya jernih dan dia tidak ada keinginan ataupun hasrat. Apakah kamu sedang menyalahkan Gerisu? Dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Kamu mencintainya tetapi tidak bisa mentolerir semua ini. Charles Su mengangkat alisnya sambil berkata lagi. Suewu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bukan mengeluh tentang dia. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Sekarang, tidak banyak orang yang bertanggung jawab. Aku pikir, dia akan menjadi seorang pasangan yang sangat perhatian. Hal ini sangatlah langka, tetapi pasangannya itu bukanlah aku. Bagaimana kalau aku yang ingin kamu bersama Gerisu? Dia menatap matanya, tetapi tidak berharap untuk melihat kejutan apapun. Dia seolah telah menjadi seorang yang tenang dan acuh, tanpa keinginan dan hasrat. Orang seperti ini, dia sangat tahu, merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Suewu tersenyum santai. Paman Su sangat berkompromi seperti ini karena Nona Fei tidak dapat melahirkan anak. Jika sejak awal dia bisa memiliki anak, aku kira Anda tidak akan menentang pernikahan mereka. Keluarga paman dengan keluarganya setara, cinta yang bebas, apa yang Anda tentang? Tetapi semua karena Nona Fei Liu tidak bisa melahirkan anak, barulah bisa ada sebuah kontrak kelahiran berikutnya. Paman, Anda tidak suka Fei Liu karena dia tidak bisa punya anak. Paman tidak suka saya karena saya memiliki noda, selain itu keluarga saya miskin. Kalau dibandingkan, sepertinya aku punya satu alasan lebih dari Nona Fei untuk masuk ke dalam pertimbanganmu. Aku pernah menjadi wanita hamil pengganti, dan sekarang, kamu memilih aku setelah menimbang kelebihan dan kekurangan di antara keduanya. Aku sangat berterima kasih karena kamu begitu menghargaiku. Tapi Gerisu, aku tidak bisa menginginkannya. Kamu sangat pintar. Aku ini seorang pengusaha, aku selalu menilai hal apapun dari keuntungan yang bisa didapat. Charles Su tertawa dingin. Tapi jika kamu tidak setuju padaku, mungkin aku tidak akan membiarkanmu melihat Daniel seumur hidup. Apakah paman begitu kejam? Suewu mengangkat matanya dan menatapnya dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Paman saya juga seorang ayah, dan aku bisa merasakan hati menjadi orang tua. Hati paman, apakah begitu keras seperti ini? Apakah kamu pikir aku akan membiarkan Daniel menemuimu? Apakah aku akan membiarkan Daniel bertemu ibu kandungnya sedangkan sekarang mungkin akan ada orang lain yang menjadi nyonya rumah keluarga Shining? Kalau begitu paman tolong carikan untuk Daniel seorang ibu tiri yang baik. Suewu tidak berdaya berdiri, bersiap untuk pergi. Nona Suewu, Anda telah membuat saya mengubah pandangan saya tentang Anda. Anda sangat cocok untuk menjadi nyonya rumah keluarga Shining. Anda sangat berani dan cukup tidak berperasaan. Ini bahkan pertama kalinya saya melihat seorang wanita yang tidak menginginkan anaknya sendiri. Suewu menutup bibirnya dan tidak berbicara lagi. Dia begitu keras kepala sampai menyakiti hatinya sendiri. Anda sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan ya.
Suewu menghela napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak menangis. Paman Su, tidak ada ibu yang tidak merindukan anak-anaknya. Aku sangat merindukannya, amat sangat merindukannya. Tetapi apakah Anda akan melepaskannya? Jika Anda melepaskannya, saya tidak peduli apakah Daniel adalah pewaris dari Shining Court. Saya memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk bisa membesarkannya. Tetapi apakah itu benar-benar adil bagi sang anak? Coba lihatlah ke belakang, anak kecil ini dilempar di antara ayah dan ibu, sangat tidak kondusif untuk pendidikannya. Jadi, saya hanya bisa kejam. Ya, saya orangnya yang benar-benar tak berperasaan, tapi aku tidak cocok untuk menjadi nyonya rumah keluarga Shining. Aku tidak sama kejamnya dengan paman yang tega menyiksa cucu mudanya dan bahkan menggunakannya sebagai taruhan. Betul, dia hanya bisa kejam. Sama halnya dengan banyak orang tua yang bercerai, memperebutkan mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa seperti itu mungkin akan membawa trauma pada anak mereka. Apa yang bisa dia lakukan adalah menjadi kejam, sehingga pendidikan Gary Su tidak akan terlalu sulit. Bahkan jika kondisi kesehatan Fei Liu membaik di masa depan, dia mungkin menjadi ibu baru bagi anak, dan dia juga tidak akan menolak anak-anak. Selalu meminta seseorang untuk melepaskan, untuk berkorban. Sedangkan dia hanya bersedia melakukan seperti ini. Aku hanya belum pernah melihat seorang ibu yang kejam seperti kamu. Charles Su sangat tak terduga dan juga marah. Paman dapat menghalangi pernikahan putramu dengan kejam, hanya ingin dia bahagia. Paman sangat mencintai putra paman, tetapi cara ekspresinya tidak pantas, ini akan melukai kerja kerasnya Gary Su. Dia tidak ingin kamu marah, makanya dia tidak menikahi Fei Liu, bahkan situasinya akan seperti itu nanti. Aku pikir Gary Su sangat mencintaimu karena dia selalu ingat bahwa kelahirannya telah membunuh ibu kandungnya. Dia selalu ingat bahwa, paman setelah 30 tahun, dia tidak keberatan dengan keinginanmu. Kamu sepertinya sangat memahami Gary Su. Aku hanya berpikir dia sungguh lelah, mempunyai ayah sepertimu. Dia tidak ingin melihatmu marah, dia berkompromi untuk tidak menikahi Fei Liu, demi memberikan cucu untukmu, bahkan waktu itu saat dia tidak punya perasaan dengan wanita seperti aku ini. Sekarang, Nona Fei sakit. Dia tidak keberatan dengan hal sebelumnya. Hati yang paling dalam selalu menyesal. Rasa penyesalannya untuk Nona Fei sangat membuatku tersentuh. Pria seperti ini sangat jarang ada. Aku juga minta paman tolong untuk coba berdiri di posisinya dan pikirkan lagi, dia sangat lelah. Jangan menyiksa hatinya lagi. Kata-kataku sampai di sini saja, paman, selamat tinggal. Kamu serius kamu tidak mau Daniel? Charles Su terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia akan membuat pilihan seperti ini. Gadis ini lebih hebat dari yang dia bayangkan. Dia tidak bisa diancam. Tidak bisa diajak kompromi. Dia yang sangat elegan ini sama sekali tidak mirip dengan usianya yang masih muda. Bukannya aku tidak mau, aku hanya ingin yang terbaik untuknya, jadi aku harus melepaskannya. Paman, kamu adalah kakeknya Daniel, aku pikir Daniel harus ikut kamu, kau tidak akan mengecewakannya. Suewu membalikkan badannya dan matanya dipenuhi kesedihan. Inilah pilihannya. Suewu berjalan pergi dengan langkah besar, air mata seperti hujan. Joreding baru saja menghentikan mobilnya, dia melihat seorang wanita keluar dari kedai teh. Dia sedikit akrab dengan sosoknya. Dia terkejut, Suewu. Suewu tidak melihatnya sama sekali. Dia sedang menangis, tidak bisa melihat dengan jelas dan hampir saja terjatuh. Joreding menghampirinya dan menopangnya. Dia tidak melihat orang yang membantunya dengan jelas, hanya berkata, terima kasih, terima kasih. Lalu dia lanjut berjalan pergi, sambil berjalan sambil menyeka air mata, tangisannya terlihat lebih sedih.
Dia pergi ke trotoar di sampingnya, dan di tempat yang tenang, dia berjongkok sendirian di lantai, meratap dan menangis sedih, seolah meneriakkan semua kesedihan dalam hatinya saat itu. Dia menangis sangat keras sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Kemudian dia menyeka air matanya dan berjalan ke depan, berjalan ke kerumunan orang banyak, memandang Suewu dari waktu ke waktu. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang wanita yang baru saja putus cinta. Joreding mengikutinya sepanjang jalan. Suewu sampai ke kursi istirahat di halte bus dan duduk di sana. Dia menangis lagi sangat lama. Joreding tidak menghiburnya, tapi dia hanya memperhatikannya dan membiarkannya menangis. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Bukankah dia biasanya selalu tersenyum di bibirnya? Tangisan seperti ini membuatnya merasa aneh. Dia menangis sangat sedih, sangat berduka, sangat menyakitkan, seolah bagian terpenting dari dirinya dilucuti dari tubuhnya. Dia duduk di kursi istirahat untuk waktu yang lama, kemudian dia akhirnya berdiri. Barulah dia melihat Joreding berdiri di sampingnya, menatapnya dengan sedikit heran. Joreding, Suewu tercengang. Kenapa kamu bisa di sini? Mata Joreding berkedip, beberapa kesakitan melintas di hatinya. Wanita di depan menangis bagaikan hujan besar. Matanya yang besar penuh dengan air mata. Sebenarnya apa yang bisa membuat seorang gadis yang sangat cantik ini menangis begitu sedih, menunjukkan putus asa? Bersambung.